Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi atau biasa disingkat dengan OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi sebagai dasar sistem di dalam komputer. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru bisa diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan inti sebuah sistem operasi adalah memberi tampilan antar muka pengguna user atau user interface, memberikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan, serta penjadwalan tugas. Jadi tanpa adanya sistem operasi, sebuah komputer hanya akan menyala tanpa bisa diberi perintah secara beragam. Misalnya teman-teman membeli sebuah komputer atau laptop yang belum diinstal sistem operasi. Hal yang bisa Anda lakukan hanyalah menghidupkan dan mematikan komputer tersebut. Fungsi dari sistem operasi adalah menyediakan antar muka pengguna atau user. Maksudnya di sini memberikan tampilan antar muka yang mudah untuk dipahami sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer tersebut. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware. Jadi si sistem operasi ini bisa memberikan informasi berapa kapasitas hard disk yang ada, bisa memberikan informasi berapa jumlah RAM-nya ada berapa giga, bisa memberikan informasi kecepatan dari prosesor komputer atau laptop Anda. Kemudian melakukan tugas pengelolaan sumber daya dalam sebuah proses. Yang keempat, pengelolaan file dan direktori data. Jenis-jenis sistem operasi. Jadi jenis-jenis sistem operasi ini sangat banyak. Ada sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft. Versi Windows ada banyak, mulai dari Windows XP, Windows 7, Windows 8 hingga yang terbaru atau yang terupdate sekarang adalah Windows 10. Yang mana Windows 10 ini pertama kali dirilis itu tahun 2015. Sekarang Windows 10 paling populer di dunia saat ini. Yang kedua adalah Linux. Linux merupakan sistem operasi turunan dari sistem Unix. Keunggulan Linux adalah bersifat open source. Jadi yang dimaksud dari open source itu adalah gratis. Artinya bisa digunakan oleh siapa saja secara cuma-cuma tanpa biaya. Yang ketiga adalah Mac. Mac OS merupakan sistem operasi khusus untuk komputer keluaran Apple saja, yakni Mac atau Macintosh. Versi OS Mac terbaru adalah Mac OS X 10.14 yang pertama kali dirilis tahun 2018 lalu. Nah, ada lagi yang namanya sistem operasi Android. Di mana sistem operasi Android ini diinstal di handphone teman-teman sekalian. Nah, untuk Cisco, router yang keluarannya dari perusahaan Cisco. Jika bicara tentang jaringan, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu sistem operasi jaringan. Tadi kita hanya membahas mengenai apa itu sistem operasi. Sekarang kita membahas mengenai apa itu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan, Network Operating System adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi saya jelaskan sedikit
Sistem operasi ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagi berkas atau FTP, layanan berbagi alat pelacak atau pelacak pencetak seperti printer, dan service, HTTP service, dan lain sebagainya. Beberapa sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Bayern-Hines. Bayern-Hines Virtual Integrated Network Service adalah sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan-jaringan korporat. Hines pada awalnya dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox Network System atau XNS. Hines sendiri menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi, klien atau server yang mengizinkan klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam server melalui jaringan. Yang kedua ada Novell Network. Jadi Novell Network ini adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell Inc. berbasis tumpukan protokol jaringan keras NNS. Novell Network dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Selanjutnya ada Microsoft LAN Manager. Jadi, LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan Freecom Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS. Yang keempat ada Microsoft Windows NT Server. Jadi, Microsoft Windows NT Server menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server, protokol jaringan menggunakan TCP atau IP, dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi. Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan Windows NT Workstation. Seluruh Windows yang ada di atas tidak digunakan oleh server, tapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan network station seperti dapat mengakses file dan menggunakan printer. Yang kelima ada Unix. Unix dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation atau telnet, akses database, dan network file system NFS, yang mana mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Yang terakhir ada GNU atau Linux. GNU atau Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Beberapa varian Unix seperti SKO Open Server, Novell Unixware, atau Solaris adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful.
operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP IP. Salah satu jenis varian Linux yang banyak digunakan untuk sistem operasi jaringan adalah Debian. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Ada GUI atau Graphical User Interface, yang merupakan sistem operasi jaringan dengan tampilan grafis. Sistem operasi jaringan berbasis grafis sesuai dengan namanya menggunakan tampilan atau gambar atau grafis. Untuk memudahkan proses konfigurasi atau penggunaan sistem operasi jaringan ini, para pengguna tidak diperlukan untuk menghafal sintak-sintak atau perintah bahasa pemrograman tertentu yang bisa digunakan pada sistem operasi jaringan, seperti yang ditemukan pada sistem operasi jaringan berbasis teks. Kelebihan sistem operasi berbasis grafis adalah: pertama, desain grafis yang lebih menarik. Yang kedua, mudah digunakan atau user friendly. Jika teman-teman mendengar kata-kata user friendly, apa itu user friendly? Jadi user friendly itu adalah sesuatu yang mudah untuk digunakan. Aplikasi ini sangat friendly atau sangat mudah kita gunakan. Yang ketiga itu mudah menarik minat pengguna. Yang keempat, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Yang kelima, resolusi gambar yang tinggi. Tetapi selain kelebihan GUI ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan memori yang sangat besar. Yang kedua, sangat tergantung kepada hardware. Yang ketiga, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Yang terakhir adalah kurang fleksibel. Contoh dari sistem operasi berbasis GUI adalah Linux Red Hat, Windows NT 351, Windows 200 NT atau 5.0. Yang keempat itu Windows Server, Windows XP, Microsoft MS Max, Microsoft Launch Manager, dan Novell Network. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis sistem operasi berbasis CLI atau Command Line Interface. Sistem operasi jaringan berbasis teks sesuai dengan namanya menggunakan perintah berupa teks atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi serta untuk melakukan proses konfigurasi. Para pengguna seringkali diharapkan untuk menghafal sintak-sintak atau perintah DOS yang sering digunakan agar bisa menjalankan sistem operasi jaringan berbasis teks dengan baik. Berikut merupakan beberapa contoh dari sistem operasi jaringan berbasis teks. Sebelum saya membahas tentang contoh dari sistem operasi berbasis CLI, saya akan menjelaskan kelebihan dari sistem operasi berbasis teks. Yang pertama, pengoperasiannya itu mudah, sangat mudah kalau kita mau belajar. Yang kedua, teks yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kalau GUI itu membutuhkan memori yang sangat besar, itu bertolak belakang dengan CLI, karena teks yang dibutuhkan tidak butuh yang terlalu besar. Yang ketiga, tidak memerlukan memori yang besar. Yang keempat, kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Sama seperti GUI CLI juga mempunyai sebuah kekurangan, yaitu mode operasinya teks. Yang kedua, tidak user friendly. Kalau tadi GUI itu sifat bertolak belakang dengan si CLI. Kalau CLI tidak user friendly. Yang ketiga, tidak kompatibel terhadap software grafis. Nah, contoh dari
Sistem operasi berbasis Test itu ada Linux Debian, Linux Mint, ada Sun Solaris, Linux, ada Knoppix, Mac OS, ada Unix. Jadi Debian itu selain ada yang versinya versi GUI, ada juga yang versi CLI. Oke, sampai di sini dulu pertemuan untuk mengenai pembahasan sistem operasi dan sistem operasi jaringan. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menginstal sistem operasi jaringan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.